bagi kita semua. Tema kita hari ini adalah Daniel, My ID in God. Mari sama-sama kita belajar untuk mengenal identitas kita di dalam Tuhan. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Kami mau mengingatkan kepada kita semua untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik, bernyanyi memuji nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Shalom semuanya. Shalom. Selamat datang di ibadah LM2 Sunday Service. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama teduh sejenak. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Amin. Tuhan adalah tempat di mana kita mendapatkan sukacita yang tidak dapat kita peroleh di dunia. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Sukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan,
kiranya Engkau berikanlah kami kesehatan, dan juga kiranya Tuhan tutupkanlah bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan juga kiranya Tuhan ampuni semua dosa-dosa kami ya Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amin. Betapa dahsyat Tuhan kita, pikirannya tidak terselami, dan kasih setianya tidak terukur. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih dan bersyukur pada hari ini. Kami boleh bersama-sama, bersatu hati, mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman-Mu. Karena kami tahu dan kami sadar bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman-Mu mendatangkan kehidupan bagi setiap orang yang menerimanya dengan sukacita. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan di rumah dan di tempat kami masing-masing. Firman Tuhan jadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas satu tokoh Alkitab dengan satu tema, Daniel, My ID in God. Kita baca dasar firman Tuhan dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara, my identity in God. Identitas di dalam Tuhan. Apa itu identitas, saudara? Identitas adalah ciri atau keadaan khusus seseorang. Jati diri seseorang yang membedakan antara satu orang dengan orang lain atau satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Ada juga yang mengartikan identitas adalah satu lensa atau cermin untuk melihat diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, apa pentingnya kita mengenal dan mengetahui identitas kita? Ada sebuah cerita fabel tentang singa dan kancil. Suatu kali kancil ini ditangkap dan disergap oleh seekor singa, raja hutan. Dan kemudian singa ini hendak menerkam dan memakan kancil yang biasa disebut hewan cerdik ini. Lalu ketika dia mau dimakan oleh raja hutan singa ini, si kancil berkata, "Tuan singa, aku mau memberitahu bahwa di hutan ini ada binatang yang jauh lebih hebat, lebih menyeramkan daripada engkau." Lalu singa berkata, "Kancil, jangan menipu aku. Kau hanya menghabiskan waktu kita, dan aku akan memakanmu." Lalu si kancil ini meyakinkan singa ini lagi, "Benar, aku tidak bohong. Ada seekor hewan yang jauh lebih mengerikan, lebih buas daripada engkau." Karena si singa ini penasaran, akhirnya singa ini pun ingin tahu siapa binatang yang lebih hebat, lebih menyeramkan daripada dia. Lalu kemudian kancil ini membawa singa ke sumur yang di dalamnya ada air yang sangat jernih. Lalu si kancil ini berkata, "Di dalam sumur itu ada hewan yang sangat buas." Lalu singa lihat ke bawah, ke air di dalam sumur, dan karena air itu begitu bening dan jernih, lalu kemudian singa melihat ada satu bayangan hewan yang sangat mengerikan dan buas. Dan karena dia tidak terima hewan ini lebih hebat daripada dia, lalu singa ini pun menerkam hewan yang ada di dalam sumur ini. Dan kemudian singa ini pun mati. Saudara-saudara, cerita ini memiliki pesan moral bahwa kita harus mengetahui identitas kita. Yang membuat singa ini mati adalah karena dia tidak mengenal dirinya, dia tidak tahu wajahnya, dan dia tidak mengenal identitasnya. Sehingga dia mati oleh karena menerkam bayangannya sendiri. Nah, anak-anak muda, saudara-saudara, kita harus tahu dengan jelas identitas kita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena identitas akan menolong kita bisa memegang prinsip-prinsip yang benar sesuai firman Tuhan. Sebagai contoh, kalau saya atau Bapak pergi ke mall, Bapak tidak perlu bingung waktu ke toilet. Karena saya tahu identitas saya adalah laki-laki, maka saya akan masuk ke dalam toilet lelaki, bukan toilet perempuan. Identitas akan menolong kita supaya kita bisa memegang prinsip dalam menentukan pilihan. Identitas juga menolong kita supaya kita memiliki value, nilai dalam bertingkah laku dan dalam bertutur kata.
Setidaknya Bapak punya 3 peran dalam hidup. Sebagai ayah, sebagai guru, dan sebagai pendeta. Nah, karena Bapak tahu identitas saya, maka Bapak harus menyesuaikan tingkah laku dan tutur kata sesuai dengan peran dan identitas yang Bapak perani sampai saat ini. Nah, identitas juga menolong kita supaya kita mempunyai tujuan hidup yang jelas di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak muda, engkau harus tahu identitasmu supaya engkau tidak dibingungkan oleh dunia ini dan engkau punya prinsip, punya value hidup dan punya tujuan hidup yang jelas di dalam hidupmu. Karena itu, hari ini kita akan belajar di tokoh Alkitab, yaitu Daniel yang sejak masa mudanya sudah tahu dengan jelas identitasnya. Siapa Daniel, saudara? Daniel pasal 1 menjelaskan, Daniel adalah salah seorang dari sejumlah anak-anak muda bangsawan Yahudi yang diambil oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, setelah kerajaan Babel menguasai dan menghancurkan Yerusalem. Nah, anak-anak muda ini kemudian diambil dari Israel, dari Yerusalem ke Babel, dan Daniel disebutkan adalah anak muda yang istimewa. Mengapa? Karena dalam Daniel pasal 1 ayat 4 disebutkan, Daniel adalah salah seorang dari orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Bahkan dalam Daniel 6 ayat 4 disebutkan secara khusus tentang Daniel. Daniel adalah orang yang memiliki roh yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya disebut Spirit of Excellence. Daniel memiliki kualitas di atas rata-rata manusia pada zaman itu. Nah, saudara-saudara, dalam pembuangan di Babel, ketika anak-anak muda Yahudi ini diangkut ke negeri Babel, maka kerajaan Babel berusaha untuk mengubah atau menanggalkan identitas keyahudian Daniel dan kawan-kawannya. Kerajaan Babel berusaha menanggalkan identitas iman mereka, supaya mereka berubah identitasnya dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan menjadi orang-orang Babel yang menyembah dewa-dewa Babel. Dan kerajaan Babel melakukan banyak hal untuk bisa mengubah orang-orang Yahudi ini untuk bisa lepas atau melepaskan identitasnya. Apa saja itu, saudara? Kerajaan Babel mengubah nama mereka. Nama-nama mereka yang berasal dari nama Ibrani diubah menjadi nama-nama Babel. Misalnya Daniel, namanya diubah menjadi Belsasar. Daniel yang artinya Allah adalah hakimku, diubah menjadi Belsasar yang artinya Dewa Bel adalah pelindungku. Sahabat Daniel Hanaya diubah namanya menjadi Sadrak. Misael diubah namanya menjadi Mesak. Dan Azaria diubah namanya menjadi Abednego. Ini semua dilakukan supaya Daniel dan kawan-kawannya terhilang dan kehilangan identitasnya. Bukan hanya itu, saudara. Bahkan mereka dididik dalam pendidikan Babel yang sangat ketat. Mereka harus belajar bahasa dan budaya Kasdim orang Babel selama 3 tahun. Mereka juga harus tinggal di negeri Babel. Dan Daniel tinggal sejak masa remajanya. Bahkan sampai masa tuanya, sampai kematiannya, Daniel tetap tinggal di negeri Babel. Bahkan dia sendiri dikubur di negeri Babel. Nah, saudara-saudara, semua ini dilakukan oleh kerajaan Babel supaya orang-orang Yahudi ini, khususnya Daniel, melupakan identitas mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tetapi saudara-saudara, nama boleh diubah, lingkungan boleh berbeda, tantangan boleh datang silih berganti, usia boleh bertambah tua, tetapi identitas Daniel tetap sama dan tidak berubah. Sejak masa remaja dia sampai di negeri Babel, sampai dengan masa tua, bahkan kematiannya, Daniel tetaplah Daniel yang sama, seorang Yahudi yang takut akan Tuhan.
Itulah pentingnya saudara dan saya mengenal identitasmu di dalam Tuhan. Supaya walaupun lingkungan, keadaan kita berubah, dunia ini berubah, tetapi status kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak berubah oleh keadaan apapun. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Daniel, Daniel membuktikan identitasnya sebagai orang Yahudi yang takut akan Tuhan. Yang pertama, saudara, dia membuktikan identitasnya. Daniel memegang prinsip firman Tuhan dengan ketat. Saudara ingat, waktu Daniel dan sahabat-sahabatnya diharuskan memakan dan meminum santapan raja yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Daniel dan kawan-kawannya tidak mau memakan dan meminumnya. Mengapa, saudara? Karena mereka punya prinsip bahwa mereka tidak boleh memakan dan meminum makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa Baal. Maka di dalam Daniel 1 ayat 8 di situ disebutkan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara-saudara, walaupun keadaan mendesak mereka untuk memakan makanan santapan raja yang sudah dipersembahkan berhala, tapi Daniel dan kawan-kawan berketetapan hati, punya prinsip, kami tidak mau memakan walaupun resikonya adalah mati. Itulah orang yang tahu identitasnya. Yang kedua, saudara, identitas Daniel ditunjukkan, dibuktikan bahwa Daniel memiliki value, nilai hidup yang jelas. Ketika Daniel dipercaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dia melakukan dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Maka di dalam Daniel 6 ayat 4-5, waktu itu kerajaan sudah berganti, yaitu kerajaan Media Persia. Rajanya pun sudah berganti, yaitu Raja Darius. Di dalam pemerintahan Raja Darius disebutkan apa? Daniel 6 ayat 4-5. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, spirit of excellence, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para petinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Inilah kualitas orang yang punya iman kepada Tuhan. Daniel memiliki value of life, sampai orang-orang yang tidak menyukai Daniel mencari-cari kesalahannya. Tetapi sampai dikatakan firman Tuhan, mereka tidak mendapat alasan apapun, tidak mendapat satu kelalaian, satu kesalahan apapun dalam diri Daniel. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu identitasnya, dia punya value hidup, dia orang yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Daniel menunjukkan identitasnya. Daniel memiliki tujuan hidup yang jelas. Di dalam Daniel 6 dinyatakan bahwa pejabat-pejabat Babel itu merasa iri hati kepada Daniel. Dan akhirnya mereka mencari cara untuk membinasakan Daniel. Tapi karena mereka tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Daniel, maka satu-satunya kesalahan Daniel adalah dia beriman dan menyembah kepada Tuhan. Maka pejabat-pejabat, para menteri berusaha membujuk Raja Darius membuat satu perintah yang menjebak Daniel. Yaitu apa? Dalam 30 hari, siapa yang tidak mau menyembah kepada raja, siapa yang menyembah kepada Allah lain selain kepada raja, maka orang itu harus dihukum mati dengan cara dimasukkan ke gua singa. Dan ketika perintah ini disetujui oleh Raja Darius, saudara, apa yang terjadi? Lalu mereka menuduh Daniel adalah orang yang menyembah Allah dan tidak mau sujud menyembah kepada raja. Dan karena itu Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Sekali lagi Daniel membuktikan identitasnya. Sekalipun dia harus mati masuk ke gua singa, tapi Daniel tetap dengan identitasnya, tetap percaya kepada Tuhan. Maka Daniel 6 ayat 11 dikatakan apa? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sekalipun kematian mengancam dia, tapi Daniel
tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu identitasnya. Aku adalah orang yang takut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Daniel akhirnya ditolong Tuhan. Malaikat Tuhan menutup mulut singa-singa itu. Dan Daniel keluar dari gua itu dengan selamat. Raja Darius takjub dan memuliakan Allah yang disembah oleh Daniel. Dan mengangkat Daniel dengan derajat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dan pejabat-pejabat, orang-orang yang menjebak Daniel, semuanya dihukum mati. Mereka semuanya justru yang dimasukkan ke dalam gua singa. Bukan Daniel, tapi mereka yang dimasukkan ke gua singa. Dan mereka mati di sana bersama dengan keluarga mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Daniel adalah contoh anak muda, orang yang menyadari identitasnya. Lingkungan, budaya, kebiasaan orang Babel tidak mengubah identitasnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Daniel menjadi berkat di negeri Babel. Karena dia sadar identitasnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dunia kita sudah cukup banyak memiliki anak muda yang pintar, kreatif, dan bertalenta. Tetapi dunia ini sangat kekurangan anak-anak muda seperti Daniel yang memegang teguh identitasnya. Karena itu, hari ini firman Tuhan menantang engkau anak-anak muda. Jadilah seperti Daniel yang memiliki identitas di dalam Tuhan, punya prinsip dalam hidup, punya value of life, dan punya tujuan hidup yang jelas. Dan dunia membutuhkan anak-anak muda seperti itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan sumber kekuatan kita. Ketika badai topan menerpa, kita pun tidak akan goyah sebab Tuhan beserta kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa.
Shalom semuanya, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di M2 Sunday Service. Kita boleh bersama-sama beribadah menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Pada minggu kedua bulan Mei, kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Hari Orang Tua, Parents Day. Karena itu, M2 Sunday Service akan mengadakan lomba kreasi foto dengan papa mama. Penilaiannya adalah kualitas foto yang baik, kreativitas, dan kekompakan bersama dengan orang tua. Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 2 Mei tahun 2021. Nah, untuk info lebih jelasnya, saudara-saudara boleh melihatnya di IG M2 Sunday Service. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah Daniel, My ID in God, yang diambil dari Daniel pasal 6 ayat 11. Anak-anak muda, jadilah seperti Daniel pada zaman ini. Anak muda yang mengenal identitasnya, memiliki prinsip dalam hidup, memiliki nilai dalam hidup, dan tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menghibur dan menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.